Baik, saya mulai ya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nimas Aihapsari. Saya salah satu SPG dari Roti Nuruto, Cabang Pacuan Kuda, Surabaya. Bapak, Ibu, Mbak-mbak yang saya hormati, kami ucapkan selamat siang dan selamat datang di Talk Show with Nuruto. Selamat bergabung di jaringan Zoom meeting ini, dan Talk Show with Nuruto ini diselenggarakan atas kerjasama dari Java Store Official dan Roti Nuruto dalam rutinitas kami yaitu belajar mengajar. Dan sudah hadir bersama kita narasumber terbaik kita yang terhormat Ibu Elok Lailatul selaku owner galeri Java Store Official. Selamat siang Ibu. Ibu Elok, permisi. Bu Eloknya ucul. Oh iya. Mungkin kita tunggu Bu Eloknya join dulu ya. Nanti ulangi aja ya. Oh iya Mbak. Yuk Mbak. Untuk Bu Elok, apakah udah join?
Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf bahwa kita sambil nunggu Bu Eloknya join, mungkin masih ada keperluan atau lagi ada masalah. Sedikit edukasi bahwa Roti Nuruto adalah brand roti di Surabaya, salah satu brand roti di Surabaya yang diketahui dipimpin oleh Pak Dedi. Kita untuk saat ini punya 8 cabang yang tersebar di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Ini dengan Bu Elok sudah join. Ya, alhamdulillah Mbak. Maaf ya, tadi ada kendala teknis. Iya, nggak apa-apa Ibu. Baik, saya mulai dari awal ya. Oh, rotinya. Iya, terima kasih untuk siapa ini? Cucu Haris. Ya. Baik, saya mulai dari awal ya, karena Bu Elonya sendiri sudah join. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Nimas Ayu Hapsari dari salah satu SPG Roti Nuruto di cabang Pacuan Kuda, Surabaya. Bapak, Ibu, Mbak-mbak yang saya hormati, kami ucapkan selamat siang dan selamat datang di Talk Show with Roti Nuruto. Selamat bergabung di jaringan Zoom meeting ini, dan Talk Show with Nuruto ini diselenggarakan atas kerjasama dari Jawa Store Official dan Roti Nuruto yang berkolaborasi dalam rutinitas keseharian kita biasanya, yaitu belajar mengajar. Dan sudah hadir bersama kita narasumber hebat kita yang terhormat Ibu Elok Lailatul selaku owner Galeri Java Store Official. Bu Elok, selamat siang. Maaf, Bu Elok, boleh di-unmute itunya, mic-nya? Oh ya, selamat siang Baik. Mbak. Udah dengar Baik. suaranya? Udah. Ibu Elok cantik sekali hari ini. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, baik. Baik. Bapak, Lagi Ibu, dan pusing-pusing nyiapin orderan shopping, Mbak. oh iya, keren sekali, Bu. Lagi puyeng-puyengnya Oh event iya. Shopee, Mbak. Oh iya. Keren, Ibu, keren. Baik, saya lanjut ya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, insya Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, talk show virtual ini akan kita mulai. Dan untuk membuka agenda virtual hari ini, sebelumnya kita lakukan slogan kita dulu. Jadi kita punya slogan nih, kita kenalin ya slogan kita. Seperti biasa, ketika saya bilang, bagaimana kabarnya semua? Kalian jawab, muda, bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Ada yang belum tahu tentang slogan ini? Sehat. Baik, saya Alhamdulillah ketikkan bisa. juga. Tapi kita ucapinnya bareng-bareng, biar lebih semangat. Sebentar. Oke. Baik, yang sudah saya set di room chat kita, slogan kita ketika saya bilang, bagaimana kabarnya semua?
Kalian jawab, mereka muda, bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Bisa? Bisa. Bisa. Saya mulai ya. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Nah, sih itu Mbak Rus. baik hadirin semua. Tentunya sudah tidak sabar ya ingin menyimak sesi talk show pada siang hari ini. Maka dari itu langsung saja kita akan masuk ke acara intinya, yaitu talk show interaktif tentang tips dan trik omset melejit. Itu. Jadi berbicara tentang omset melejit nih, tentu setiap pengusaha atau mungkin saya pribadi nih sebagai SPG sebuah brand ingin juga omsetnya melejit kayak gitu, naik terus, stabil. Bener nggak teman-teman? Mungkin dari Bu Eloknya sendiri, bener nggak ngerasa puas gitu kalau misal omsetnya kita tuh stabil, bahkan melejit. Terlebih di era kita Bener yang banget. sekarang. Ya bener kan? Ya. Terlebih di era kita yang sekarang yang ketat ini, banyak pesaing baru atau mungkin posisinya kita sekarang lagi pandemi gitu. Pasti ada tips-tips khusus nih dari Bu Elok sendiri. Gimana usahanya kita lihat sampai sekarang kuat sekali gitu. Maksudnya omsetnya stabil terus kayak gitu. Kita bisa tahu. Amin. Kita sharing mungkin dijawab dari Ibu Elo. Gimana nih Ibu, menurut Ibu sendiri, tips khusus dari Ibu sendiri kayak gitu. Oke. Silakan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Elok Lelatul Mawafiro. Saya sekarang adalah seorang owner di Galeri Java Store Official yang bergerak di bidang wedding organizer atau lebih khusus tepatnya bergerak di bidang merchandise atau undangan, souvenir, mahar, dan juga hantaran. Nah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala saya bisa berbagi dengan teman-teman semuanya yang ada di link di Zoom pada siang hari ini. Ini sekedar untuk sharing aja ya. Maksudnya bagaimana pengalaman saya selama 7 tahun berbisnis dan juga kita nantinya lebih sering untuk sharing dan juga tanya jawab aja terkait dengan bagaimana sih caranya supaya usaha kita itu tetap stay tetap stay atau bahkan bisa melejit seperti itu teman-teman omsetnya ya. Jadi tetap stabil gitu ya Ibu. Iya benar Mbak. Karena nggak dipungkiri banyak banget selama pandemi itu kita benar-benar dituntut untuk tetap survive dan juga tetap konsisten dalam berbisnis. Nggak banyak juga orang-orang yang jatuh karena mereka nggak bisa mempertahankan apa yang udah mereka dapat. Nah, kali ini aku mau sharing bagaimana sih banyak banget nih sebenarnya teman-teman yang baru kenal sama saya yang kalau ngelihat story saya tuh pasti bilang Bunda gimana sih kok bisa orderannya banyak banget kayak gitu kan. Nah, di era 2022 ini kita udah masuk di era digitalisasi. Jadi mau nggak mau memang kita udah harus benar-benar melek digital lah istilahnya kayak gitu ya. Melek digital. Nah, sebenarnya saya memulai bisnis itu di tahun 2015. Jadi saya adalah seorang guru. Kebetulan saya adalah guru madrasah ibtidaiyah atau guru MI lah istilahnya kayak gitu. Terus saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya dan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan juga sebagai wirausaha atau womanpreneur kayak gitu. Nah, memang awal mula usaha saya itu di tahun 2015 saya memang konsisten banget. Jadi dari awal saya membuka usaha sampai sekarang di 2022 itu saya tidak pernah lepas yang namanya istilahnya itu branding di Facebook.
Jadi kenapa banyak banget teman-teman yang biasanya tuh menggunakan Facebook-nya itu buat istilahnya apa ya, kayak posting-posting hal-hal yang pribadi, bersifat pribadi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya itu memang lebih suka apa ya, nggak ada basic jualan sih sebenarnya. Semua orang itu bisa jualan, semua orang itu bisa usaha. Yang penting itu konsisten. Jadi misalkan kita udah memutuskan untuk terjun di dunia usaha, nah konsistensi itu yang diperlukan dalam seorang pemimpin atau owner seperti itu. Kebetulan saya setiap pagi, walaupun saya ibarat kata udah punya karyawan istilahnya kayak gitu ya, tapi saya selalu mengusahakan dan menyempatkan dalam satu hari itu aku harus posting di Facebook Marketplace. Apalagi sekarang itu benar-benar emak-emak itu sama bapak-bapak itu pusatnya itu banyaknya di Facebook. Beda kalau anak-anak muda kan pasarnya kan biasanya di Instagram, terus TikTok. Nah, kebetulan saya itu konsistennya itu di Facebook. Kenapa? Kadang banyak orang yang tanya gini, kenapa sih Mbak kok kalau jualan apa aja, posting apa aja itu kayak gampang banget jualannya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena apa? Ini adalah imbas dari kebiasaan saya selama 7 tahun terakhir. Jadi saya selama 7 tahun itu benar-benar nggak ada jeda. Satu hari pun setiap pagi setelah habis aktivitas masak, kadang masak ya, kadang masak, terus beres-beres rumah. Nah itu selalu aku sempatkan untuk posting di Facebook Marketplace. Nah, alhasil selama 7 tahun itu benar-benar dampaknya itu luar biasa sekali terutama saya tuh dari zero Mbak, dari nol. Jadi saya nggak ada basic pengusaha, saya nggak ada basic jualan, tapi saya yakin gitu. Saya kadang ada orang tuh bilang gini, aku nggak bisa jualan ya Mbak, kayak bilang gitu kan ya. Bagi saya tuh nggak ada orang yang nggak bisa jualan, semuanya tuh bisa jualan. Yang penting ini cuma tentang konsistensi dan juga kemauan aja. Kalau kita mau sukses, kita mau ke depannya itu kita bisa membranding usaha kita, ya satu-satunya jalan kita harus benar-benar melek di digital itu tadi. Dan juga keistiqomahan kita dalam memposting usaha kita seperti itu. Jadi gitu sih Mbak. Oh ya, jadi lebih fokusnya itu ke marketplace ya Ibu? Maksudnya lebih ke yang online kayak gitu? Iya benar. Saya alhamdulillah bulan ini itu benar-benar di luar dugaan ya. Jadi bulan ini tuh tepatnya di awal Ramadan itu memang kita sudah prepare untuk di marketplace Shopee-nya. Jadi untuk teman-teman yang awal lagi merintis usaha itu, jangan pernah takut dan jangan pernah kayak merasa, aduh aku tuh malu nih, kayak misalkan jualan atau posting jualan kita atau apa dan lain sebagainya. Karena memang bagaimana orang bisa tahu kalau kita itu jualan kalau kita nggak pernah posting. Nah, prinsip saya itu seperti itu. Jadi selama saya tidak merugikan orang, selama saya nggak istilahnya saya bisa menguntungkan di kegiatan yang saya jalanin, ya saya jalan aja terus kayak gini. Dan akhirnya selain daripada usaha saya yang terbranding, jadi diri saya juga ikut ke branding gitu Mbak. Kadang karena konsistensi itu tadi, jadi tidak ada jeda satu hari pun bagi saya buat nggak posting di Facebook atau Facebook Marketplace itu, yang menjadikan teman-teman itu apa ya, ketika dia ingat dia mau nyari merchandise, undangan, souvenir, dia langsung ingat sama Galeri Javastor Official. Nah, itu adalah salah satu insight feedback dari kegiatan saya yang setiap hari saya lakukan secara kontinu seperti itu.
Baik, ini kan apa ya, kita gambarin apa ya, mungkin dari kita ini ada nih yang punya Ya. sifat posting kayak gitu. Ada nggak sih tips dari ibu sendiri, dari ibu pribadi nih, biar nggak males buat posting gitu, biar nggak males buat update tentang tokonya kayak gitu. Mungkin ada Kita, oke. Ya. Iya, kadang orang itu melihat seseorang sukses itu kadang dia berpikir seperti ini. Enak ya dia jualan apa aja laku, jualan apa aja laris gitu kan. Padahal sebenarnya itu ada proses di balik itu. Makanya kan banyak orang bilang kalau kesuksesan itu nggak didapat dengan mudah, tapi didapat dengan proses. Maka dari itu saya selalu menanamkan sama diri saya pribadi ya, kalau kita nggak mau posting, kalau kita nggak mau share, kalau kita nggak mau memfollow up usaha kita, bagaimana orang bisa tahu kalau kita lagi menjalankan bisnis yang sedang kita gelutin. Jadi karena saya itu memang apa ya, seneng banget di dunia marketing. Yang awalnya saya itu memang benar-benar sangat pemalu orangnya buat jualan. Sekarang malah malu-maluin gitu Mbak ya. Ibarat kata kalau misalkan kita mau posting apapun itu masuk aja. Hal-hal yang sepele aja itu laku gitu. Karena apa? Karena itu imbas dari branding kita. Jadi yang awal mulanya kita itu branding usaha kita, otomatis ngarahnya itu masuknya tuh di pribadi si owner itu tadi gitu. Jadi misalkan nih kita mau pakai apa, kita mau jualan apa, itu orang itu lebih kayak lebih percaya gitu karena dia udah tahu oh si ownernya tuh si ini loh. Itu kalau selama pengalaman saya sih seperti itu. Jadi bagi saya kalau misalkan kita mau sukses, ya memang kita harus berpacu dengan yang namanya promosi dan lain sebagainya. Saya nggak pernah pakai iklan, saya nggak pernah pakai atau nge-ads apapun itu. Ya proses saya sih selama 7 tahun itu benar-benar manual aja sih Mbak, kayak gitu. Jadi istilahnya itu istiqomah lah kayak gitu. Jadi poin utamanya ini dari ibu ini yang saya ambil ya, ini konsisten dulu. Jadi konsisten Iya dulu konsisten. kayak gitu ya ibu ya. Baik. Iya Untuk benar. usahanya sendiri mungkin ada mengalami naik turun, kayak yang kita tahu usaha pasti ada yang kayak gitu. Mungkin ada nih cerita-cerita dari ibu pas lagi turunnya atau mungkin tips-tipsnya pas lagi turun tuh harusnya kita kayak gimana gitu. Biar gak, kadang kan kita kalau usaha lagi turun tuh, atau aku pribadi nih pengalaman kalau misal omset kita lagi turun tuh pikir juga gitu, kena juga di mental kayak gitu. Mungkin dari ibu ada tips kayak gitu, tips khusus. Oh iya benar. Jadi kan waktu awal pandemi 2020 itu memang banyak banget ya Mbak ya usaha-usaha yang lagi terjun payung lah istilahnya. Orang-orang tuh kayak nggak nyangka gitu bakalan berada di posisi yang benar-benar nggak ada pemasukan, terus kita benar-benar nol lah waktu itu. Tapi saya waktu itu masih yakin dan saya tuh selalu berpikir di mana ada celah di situ pasti akan aku lakukan gitu istilahnya. Nah, waktu 2020 itu awal pandemi sama seperti percetakan-percetakan yang lainnya, bahkan karena kan kegiatan pernikahan kan nggak ada nih Mbak, kegiatan pernikahan nggak ada, terus omset secara signifikan itu hampir 80% tuh menurun drastis kayak gitu. Tapi karena ya itu tadi Mbak, kalau kita udah bisa berpikir eh, marketing gitu ya, celah apapun itu akan kita lakukan gitu. Nah, waktu itu alhamdulillah beruntungnya sekali saya masih bisa mengeluarkan ide-ide kreativitas saya pribadi itu sehingga lahir dan juga muncullah usaha saya yang baru gitu kan. Di namanya itu By Custom Official. Jadi By Custom itu bergelut di bidang kayak gift-gift unik gitu loh Mbak. Kayak misalkan ulang tahun, terus kayak cenderamata, souvenir kayak parcel sekarang yang lagi kita kejar sekarang itu adalah parcel.
Nah, Tapi lebih ke kostum gitu, apa custom iya gitu ya custom. Ibu? Jadi iya benar custom. Jadi semua orang itu bisa bebas mau request apa aja yang mereka mau. Jadi kita yang mewujudkan apa yang mereka mau. Makanya saya bikin bikin usahanya itu namanya By Custom Official kayak gitu. Sebenarnya hari ini saya mau sharing tentang gimana sih caranya. Banyak banget kan teman-teman nih yang tanya nih sama aku gitu. Mbak, kamu tuh bisa laris tuh dari mana sih, Mbak? Sebenarnya kayak gitu. Nah, saya tuh bisa besar selama 7 tahun ini tuh benar-benar murni pure dari marketplace Facebook. Jadi saya itu memang awalnya tuh nggak bisa yang namanya Shopee, terus Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya. Saya benar-benar karena saya waktu itu punyanya cuman Facebook ya, punyanya cuman marketplace Jadi Facebooknya fokusnya di aja. buku ya Ibu ya. Ya benar. Wah, Kalau iya, iya, keren. kalau tadi ada pertanyaan, misalkan Mbak ada budget nggak sih buat buat promosi atau ngiklan dan lain sebagainya. Nah, aku jawab ya di sini. Saya tuh dari 2015 sampai sekarang itu benar-benar pure murni di Facebook aja. Jadi memang aku tuh kayak kalau aku nih Mbak ya, kalau belum posting di Facebook, itu rasanya kayak ada yang kurang gitu loh. Kayak masih punya utang gitu kan. Jadi kenapa sih saya selalu menekankan sama teman-teman gitu? Aku nggak punya budget nih Mbak buat promosi berbayar iklan atau iklan di Facebook kayak atau di Shopee kayak. Nah, selama ini saya tuh nggak pernah punya budget budget khusus buat buat promosi dan lain sebagainya. Jadi ya memang saya benar-benar kayak manual dengan cara istiqomah. Terus yang paling penting itu adalah konsistensi karena memang orang sukses itu nggak didapat dengan mudah gitu Mbak. Tapi kita harus benar-benar kayak konsisten promosi, konsisten upload, konsisten story, terus konsisten ya mengenalkan produk kita lah, mengenalkan produk kita ke halayak luas, ke teman-teman, relasi itu feedbacknya itu bakalan lebih lebih apa ya istilahnya tuh lebih powerful lagi kayak gitu. Jadi setiap ada peluang dimasukin kayak gitu ya Ibu ya. Jadi Benar, juga akhirnya memanfaatkan peluang yang ada gitu. ya akhirnya karena corona itu adalah bisnis yang menyuruh kita tuh untuk apa ya Mbak. Jadi awalnya tuh dulu tuh aku tuh nggak mau. Saya tuh nggak mau bisnis yang di luar wedding. Kalau nggak undangan, souvenir, mahar, ya udah bisnis-bisnis itu aja. Tapi karena saya melihat pasarnya itu mulai 2020 sampai 2022 ini nggak stabil gitu kan ya. Jadi akhirnya ketika ada peluang bagus, kayak barang-barang yang viral kayak gitu-gitu, yang momen-momen kayak sekarang misalkan Ramadan, itu langsung hajar aja. Jadi nggak nunggu, aduh aku ini jualannya undangan loh, aku jualannya ini loh. Enggak. Jadi sekarang itu apapun yang teman-teman masuk. Bahkan sekarang itu teman-teman tuh lebih kayak gini, Mbak Elo aku punya nih barang kayak gini. Tolong dong promosiin misalkan gitu. Kalau sekiranya pasarnya bagus, udah langsung aja hajar kayak gitu. Nggak pilih-pilih. Iya Ibu ya. Maksudnya lebih mau mencoba kayak gitu kan. Mencoba hal baru. Benar, benar kayak gitu. Keluar dari zona nyaman benar kan Ibu ya. Iya benar. Jadi nggak ada istilahnya ya Mbak ya, nggak ada orang sukses itu kita cuma leyeh-leyeh, terus kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak mau posting. Ya gimana temennya bisa tahu kalau kita jualan, kalau kita nggak pernah posting jualan kita gitu loh, istilahnya kan seperti itu. Benar-benar. Jadi maksudnya kalau semisal walaupun omset kita udah stabil bukan berarti kita harus leye-leye kayak gitu, harus enak-enak. Nggak sama sekali, enggak. Kita tetap harus konsisten berjuang kayak gitu ya Ibu ya. Iya benar. Jadi untuk tips dan triknya itu ya, setiap hari itu kalau triknya dari saya itu yang pertama
Yang pertama itu aku setiap bangun, setelah bangun pagi, setelah melakukan aktivitas di rumah tangga itu, aku yang pertama itu selalu story di WA, minimal itu 20, minimal itu 15 lah. 15 barang yang aku jual. Wah, Terserah. keren. Sampai titik-titik kayak gitu ya, Ibu ya? Oh iya, nggak apa-apa Mbak, titik-titik. Karena gini Mbak, prinsip saya tuh gini, kalau orang itu udah seneng sama kita, maksudnya udah respect sama kita, ya walaupun titik-titik sampai kayak benang kusut itu ya bakal dibaca Mbak. Wah, Kayak ini gitu saya kan. tertarik nih buat minta nomor WA-nya nih kayaknya. Isinya jualan aja Mbak, jualan mulu Mbak. Buela. Kalau Halo, lihat Buela. kayak gitu, jadi lebih Ya, kita motivasi juga gitu kan. ya. Mungkin Jadi aku, halo, kenalin, nama aku Ayu dari Roti Nuruto juga. Ya, halo, Mbak. Pembahasannya semakin kesini semakin mendalam nih ya. Nah, kalau iya, misalkan kita lihat dari orang-orang kan, yang orang-orang kejar sekarang kan Instagram. Nah, tapi ya, Bu Ella ini menariknya adalah Bu Ella kebalikannya. ya, Orang-orang kan meskipun target pasarnya ibu-ibu. Nah, kebanyakan orang-orang itu meskipun ibu-ibu, tapi mereka itu kayak konsistennya itu di Instagram. Kayak satu hari posting 3 kali, entah itu pagi, sore, malam gitu. ya. Tapi berbeda dengan Bu Ella. Bu Ella ini menggunakan 2, WhatsApp sama Facebook. Nah, Ayu penasaran nih Bu. Copywriting. Nah, copywritingnya Bu Ella itu di Facebook itu seperti apa sih Bu? Boleh lihat nggak sih? Oh ya, bisa. Yuk Contohnya, di-share di mana yuk? Di-share di mana? ditunjukin aja nggak Ya. apa-apa, ditunjukin aja nggak apa-apa. Atau mau itu share screen? Jangan. Oh, enggak, bentar. Jadi gini, eh, kalau kita mau posting, jadi kalau teman-teman semua nih yang lagi kepo dengan Facebook Marketplace, di Facebook Marketplace itu ada layanan yang dia tuh benar-benar feedbacknya tuh bagus banget buat kita para emak-emak all shop atau kita para all shop itu. Itu namanya itu Facebook Marketplace. Nah, di Facebook Marketplace itu kenapa saya kok konsisten banget? Saya kan sebenarnya segmen pasar saya sih anak muda, tapi Maaf Ibu, putus-putus Ibu. Mohon maaf, mungkin sinyalnya Bu Elo kurang bagus. Jadi mohon tunggu sebentar ya. Mungkin Bu Rohma mau ada tambahan, Bu Rohma? Gimana nih orangnya? Hilang. Nah, muncul lagi nih. Masih di mute, Bu. Monggo untuk dilanjutkan. oh ya. Bentar Cantik Mbak, banget sih Bu hari ini. kayaknya sinyalnya agak error ya Mbak. Jadi gini teman-teman, kenapa sih saya tuh lebih kayak konsisten gitu kan main di Facebook Marketplace gitu. Kebanyakan kan para emak-emak itu kayak nggak punya Instagram gitu kan. Nggak punya Instagram, paling punyanya cuman mentok-mentok Facebook kayak gitu kan. Nah ternyata di Facebook ini tuh benar-benar ada satu layanan gitu kayak semacam toko lah. Namanya tuh Facebook Marketplace. Nah di sini itu saya selama 7 tahun tuh selalu mengamatin gitu. Banyak teman-teman yang tanya, kenapa sih Mbak kok pakainya Facebook Marketplace? Karena di Facebook Marketplace itu, ini bisa sharing ini nggak yuk? Bisa sharing, Share screen.
Ya. Ya, Mas Jadi Dimas, nanti- Mas, Jadi operator. aku kasih step-stepnya dulu ya. Tak kasih step-stepnya gimana Oke, cara siap. promosinya Mungkin nanti. dijadiin host ya, Bu. Samen pakai handphone apa pakai Aku laptop? pakai handphone. Oke, sambil jalan ya, sambil tak jelasin dulu. Kenapa sih kok aku itu sukanya di Facebook Marketplace kayak gitu. Bentar. Jadi Udah bisa ya, Bu? Oh ya, bentar dulu. Tadi yang tutorial tadi yang tak kasih itu di-share ke teman-teman aja yuk. Oh ya, sebentar ya, Bu. Ya. Jadi gini, tak lanjutin dulu ya. Sebelum menginjak ke Facebook Marketplace-nya tadi. Nah, selain konsistensi tadi, kenapa sih saya itu lebih seneng upload di Facebook kayak gitu? Karena kebanyakan emak-emak itu punyanya memang Facebook, tidak terkecuali juga saya gitu kan, punyanya cuman Facebook aja. Kalau IG itu aku nggak terlalu suka kayak gitu. Nah, ternyata di dalam Facebook itu benar-benar ada satu market gitu yang itu pasarnya itu sangat luas banget. Jadi di Facebook Marketplace itu ketika kita satu kali posting itu kita bisa menjangkau langsung ke 21 grup. Nah, di satu grupnya itu terdiri dari biasanya sih minimal itu 150.000 orang. 150.000 orang. Nah, kita bayangin aja kalau misalkan 150.000 orang dikali 21 grup. Itu cuma satu kali posting, nggak ada 5 menit, itu kita bisa menjangkau ke jutaan orang. Di Facebook Marketplace itu keunggulannya tuh itu. Kenapa saya lebih seneng main di Facebook Marketplace itu karena kekuatan digitalnya tuh lebih apa ya? Lebih powerful lah kalau menurut Lebih aku sih. pesat. Ya, lebih pesat kayak gitu. Itu nilai plusnya ya Ibu ya. Ya, nilai plusnya. Jadi dalam satu kali post itu kita bisa menjangkau ke 21 grup, yang satu grupnya itu berisi 150.000 orang. Ya udah, satu hari ya aku cukup upload satu kali aja. Biasanya sih di pagi hari setelah aku beraktivitas gitu, aku sempetin untuk promosi. Nah, promosinya juga seperti apa? Promosinya itu seperti apa sih barang-barang yang kita promosiin? Saya cuman pakai satu copyright aja. Satu copyright itu di situ ada yang selama ini saya pakai dari mulai 2015 sampai 2022. Jadi kenapa copyright itu juga penting banget kan ya? Karena ketika kita posting di Facebook dengan kata kunci yang itu aja, itu semakin berpeluang usaha kita itu bakal ketika di searching di Google itu akan muncul di layar yang paling atas kayak Jadi gitu. mudah dihafal gitu ya Ibu ya, mudah diingat kayak gitu. Iya benar kan? Ya itu memang logaritmanya si Facebook itu, Mbak. Jadi ketika kata-kata yang kita pakai itu konsisten terus berisi tentang kayak informasi usaha kita. Nah, itu kemungkinan besar apalagi saya kan udah selama berapa? Selama 7 tahun ya. Itu benar-benar signifikan banget apalagi sekarang Lebaran kayak gini ya. Saya kemarin itu waktu 2 bulan sebelum Lebaran itu aku gencar terus copyrightku tentang parcel Lebaran. Nah, sekarang itu benar-benar kayak tembus banget gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak ketika orang searching nyari parcel Lebaran kayak gitu. Itu akun kita gitu
yang muncul di laman yang paling atas seperti itu. Sampai-sampai orderannya membludak. Ya, Orderan kalau Shopee-nya sampai 99 plus. ya, kalau Shopee itu aku baru. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih pemula, itu aku saranin untuk di Facebook dulu aja. Supaya apa? Supaya teman-teman itu bisa membranding usahanya dulu, supaya usahanya bisa dikenal di marketplace, dan juga untuk teman-teman yang awal banget merintis, aku saranin buat mainnya itu di Facebook Marketplace aja. Ayo aku share ya. Iya, boleh. Yang Aku mana share nih? di kampus CEO Internasional ya. Iya, boleh, Ya, boleh, oke. boleh. Tim Nah, Nuruto juga udah gabung semua kok. Oke. Nah, itu yang aku share barusan, itu adalah copyright aku. Jadi selama ini aku perbaikin pelan-pelan kayak gitu-gitu. Berarti copyright-nya sampean itu 1 dari 2015 sampai 2022. Tapi Kalau emang yang ada beberapa perbaikan gitu. Iya, jadi kalau yang ini tuh baru. Kalau yang ini baru 2 tahunan lah, 2 tahun. Yang aku share di kampus CEO ini baru 2 tahun. Jadi mungkin perbaikannya itu juga mengikuti zaman ya Bu ya, mengikuti perkembangan yang lagi tren dan viral kayak gitu ya. Iya, jadi gini, kenapa sih aku tuh kayak ngapal banget di Facebook Marketplace? Karena dari mulai aku usaha di 2015 itu memang aku itu fokus utamanya itu memang di Facebook. Makanya kalau di keunggulan di Facebook Marketplace itu, ketika kita posting, itu postingan kita nggak akan pernah hilang gitu. Jadi sampai postingan kita yang zaman dahulu kala sampai yang 2022 itu nggak akan pernah terhapus. Dan semakin kita tumpuk, itu ketika orang mencari pencarian tentang misalkan undangan nih, undangan murah gitu ya. Nah ya kan muncul itu adalah akun kita kayak gitu. Itu salah satu trik brandingnya Javastor Official tuh dari Facebook itu. Gitu. Jadi sekarang kalau Instagramnya Javastor kayak gimana, Bu? Kalau Instagram enggak. Jadi aku tuh prinsip saya ya, saya tuh nggak mau iklan. Saya tuh nggak mau iklan. Hemat biaya ya? Nah benar, enggak. Karena kan emak-emak ya kan, kalau ada yang gratis ngapain kita ngiklan gitu kan? Nggak mau ngiklan, istilahnya seperti itu. Kalau untuk Instagram itu memang tak fokusin buat cuman katalog aja Mbak. Jadi ketika teman-teman tanya, misalkan customerku tanya, Mbak, ada katalog undangan nggak sih Mbak? Misalkan kayak gitu. Nah itu ini yuk. Aku ngasih linknya itu di link yang Instagram itu tadi. Ya, ini untuk Ibu. Siapa ini? Rahima Ika Wulandari. Ini tadi yang di-share, yang dimaksud sama Bu Elok. Nah, udah dibantu share sama... Iya, benar. Ini kita belum masuk cara intinya gimana kita bisa promosi di Facebook Marketplace ya. Kita bicara dulu tentang copyright-nya itu tadi. Gimana sih caranya biar usaha kita itu bisa dikenal banyak orang. Yang pertama itu fokus kita itu di branding usaha kita dulu aja gitu. Kalau untuk urusan laku laris itu mengikuti Mbak. Kalau semakin kita konsisten dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, itu insya Allah nanti kayak orderan itu kayak ngalir lah istilahnya kayak gitu. Bahkan nanti malah nggak sampai moh-moh lah istilahnya kayak gitu. Sampai moh-moh. Ya. Itu contoh copyright-nya udah aku share.
di CEO ya. Ya, siap. Ini sudah di-share juga, di-share screen sama tim. Oke, siap. Tapi Nah, kalau misalkan menurutnya Bu Elo itu yang masuk di kategori masuk di Facebook Marketplace itu ada beberapa atau semuanya bisa masuk, kayak termasuk makanan kan? Kalau misalkan roti-roti ini kan jangka waktunya itu kan nggak terlalu panjang ya Bu ya. Dalam artian gitu ya. iya, dalam artian kalau misalkan pun kalau orang Jawa Tengah misal mau order pun kita kan masih belum bisa memumpuni. Nah, menurut Bu Elo itu kayak gimana? Jadi gini Mbak, yang kita harapkan dari Facebook Marketplace itu apa sebenarnya? Kalau saya pribadi itu memang dampak baiknya dari Facebook Marketplace itu adalah branding usahanya. Jadi ketika aku, karena item barangku kan banyak banget Mbak, ribuan ya. Kalau kita bilang masalah wedding itu setiap 2 minggu itu pasti ganti katalog kayak gitu. Jadi makanya kenapa fokus usahaku untuk promo itu adalah tokonya. Jadi kalau misalkan kayak Ayu nih, Bu ini gimana nih roti Naruto kan nggak bisa dikirim misalkan jangka waktu yang lama gitu. Nah kamu ambil segmen pasarnya itu adalah sekitaran Surabaya. Jadi nanti kamu insya Allah kalau kamu nguasain tentang Surabaya itu udah lebih dari cukup lah istilahnya kayak gitu. Karena kalau saya juga gitu yuk. Kalau aku tuh promo itu aku lihat-lihat dulu. Kalau misalkan barangku nih kayak susah dimobilisasi, kayak misalkan barangku itu nggak bisa dikirim sama ekspedisi, itu pasti aku nyari pasarnya itu yang lingkup Jombang aja gitu. Kalau kamu misalkan takut nih nanti kalau misalkan dapat orderan dari Jawa Tengah dan lain sebagainya, ambil pasar atau grup-grup yang ada di sekitaran Surabaya, Sidoarjo, dan lain sebagainya kayak gitu. Kan masih bisa dimobilisasi dengan kendaraan lah istilahnya kayak gitu. Jadi menyesuaikan produknya kita juga ya Ibu ya. Sebenarnya enggak Mbak. Kalau aku kan di dunia wedding ya Mbak. Jadi di Facebook Marketplace itu nggak ada batasan kita mau jualan apa gitu, enggak. Cuman kita sebagai tim, kayak misalkan tim sama timnya sampean gitu ya, sampean harus punya batasan sendiri gitu. Aku ini mau promosi di lingkup yang mana gitu. Soalnya kan kalau di Facebook Marketplace itu kan kita mainnya kan grup Mbak. Jadi add grup sebanyak-banyaknya grup. Kalau misalkan contohnya kayak saya nih, saya itu nge-add grupnya di Jombang itu Jombang berpromosi, terus jual beli Jombang, Jombang bebas berpromosi dan lain sebagainya. Nah itu add sebanyak-banyaknya. Misalkan domisilinya sampean itu ada di Pasuruan nih, misalkan. Ya add aja sebanyak-banyaknya grup-grup yang ada di Pasuruan. Misalkan jual beli Pasuruan, terus Pasuruan berpromosi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena nanti itu yang diambil itu adalah wilayah terdekat atau zona yang paling dekat dengan postingan tersebut kayak gitu. Baik, baik, baik. Nah, ini teman-teman ya, itu yang aku share tentang copyrightnya itu bisa diganti sesuai dengan usahanya masing-masing. Misalkan usahanya itu bergerak di bidang apa nih, roti misalkan nih ya. Misalkan produsen roti. Terus itu disesuaikan aja, nanti bisa diganti-ganti sesuai dengan informasi yang ada di usaha kalian masing-masing seperti itu. Ini kenapa copywriting itu penting banget? Karena percuma eman gitu kan kalau kita misalkan udah menyempatkan waktu untuk promosi, terus tulisan promosinya itu nggak tepat sasaran, itu juga aku rasa kayak eman banget gitu. Jadi itu bisa teman-teman copy, terus kemudian diganti sesuai dengan usahanya masing-masing. Kayak gitu.
Berarti ini di ATM nggak apa-apa ya, Bu? Nggak Amati, apa-apa. tiru, modifikasi. Ya, Boleh ya? boleh tambah. Ya, jadi kenapa coba itu di scroll. Kenapa kita itu memasukkan selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya tentang informasi usaha kita. Nah, ini aku baru pegang Shopee itu baru sekitar 2 bulanan. Terus aku pakai cara di Facebook Marketplace itu setiap hari, setiap pagi itu ada 20 karyawanku yang nyebar yang nyebar copyright ini di Facebook Marketplace itu tadi. Jadi benar-benar kayak apa ya? Ya alhamdulillah sih kalau sepengalaman aku itu bermanfaat banget gitu. Kayak gitu. Itu Mas nanti bantu scroll ke bawah. ya. Nggak tolong. Bisa diganti misalkan usahanya tentang furniture. Misalkan usahanya tentang furniture bisa diganti ya sesuai sama informasi yang ada di usahanya masing-masing ya. Itu ya. Baik, Bu Elo. Siap. Terima kasih ya udah dikasih ilmu yang mendalam banget nih. Keren, Bu Elo. Kalau mau tahu, Bu Elo, ini timnya ada berapa sih, Bu? Parcel Kalau 35. sekarang itu ada berapa ya? Ya sekitar 25-an. 25 itu dibagi beberapa Nek divisi, sing Mbak. kalengnya Jadi sing kan masih apa ya yang kaleng? Katanya mbaknya tadi barangkali Bentar, nanya mohon di maaf. PC Dengan Pak Wawang. Terima kasih. iya. Sebentar. Udah Mbak ya? Sekar katanya mau tanya nih, Bu Elo. Mbak Ya. Sekar katanya mau tanya, Bu Elo. Mbak Oke, Sekar katanya boleh. mau tanya. Ayo, Ya, tanya. siap. Ayo, teman-teman urutan tanya dong. Mbak Sekar katanya mau tanya. Tanya apa, Mbak? Monggo, Mbak Sekar. Itu dari tim mana, yuk? Itu dari Manu Andalam, Bu. Oke, siap. Saya halo Ini dulu, nanti Mbak Sekar. Ya, waktunya nanti nyampe nggak ya? Kalau sama nyampe kita dong, Bu. Nyampe. Facebook Marketplace. Unlimited. Ya, Unlimited, Bu, waktunya. oke. Jadi nanti kalau kita udah bisa bikin copyright seperti ini, nanti kita langsung masuk aja di tutorial gimana sih caranya kalau kita mau promosi di Facebook Marketplace itu tadi aja ya. Ya, baik, Bu Elo. Oh ya, Bu, ada pertanyaan ini, Bu, di kolom chat. Dari apa tuh? Ibu Zania Kaunia. Mbak Elo ajari buka marketplace dari awal. Nah. Oh ya, oke siap. Ya bentar. Yuk, itu tutorialnya nanti Iya, Bu. Oh nanti ya. tutorial ya. Mas Dimas, bisa dibantu share screen yang tak kirimin link tadi, ta? Yang ini. Nah. Biar dibantu sama tim. Dulu ya, Bu. Nah, ini. Bisa enggak Oke. kalau misalkan di share screen? Di share screen-nya. Iya. Bentar ya. Tunggu. Nah, itu. Ya itu nanti dikasih ini aja ke teman-teman aja kalau itu nanti kita kalau misalkan ini dibuat kayak misalkan tutorial gitu, aku tutorialin di screen-nya bisa nggak yuk? Nutut nggak waktunya? Jadi teman-teman biar punya gambaran gitu loh, maksudnya gimana sih? Oh ini yang apa sih pakai itu aja boleh. Kali ini aku mau kasih tutorial ke kalian gimana sih caranya di marketplace Facebook yang biasanya aku istiqomahin setiap hari. Ulangi dari awal ya. Aku kasih tutorial ke kalian untuk promosi di akun Facebook Marketplace ya. Jadi pertama-tama itu aku biasanya simpan di pesan berbintang kayak gini.
Nah, di sini aku biasanya simpan materi-materi yang mau aku upload. Nah, di sini kan aku mau upload tentang bisnis berkah Ramadan ya. Jadi aku copy dulu terlebih dahulu seperti ini. Kemudian aku langsung masuk di Facebook kayak gini. Kalian bisa klik tombol yang ada di atas itu real forum group Ayo atau jeda bisa dulu di Kak ya, masih ada ini. azan soalnya. Nah, nanti di sini ada grup. Ya, baik Bu, biar jeda dulu sama tim. Nah, sudah. Oke, yuk dilanjut. Baik. Udah, kalian bisa Halo? tombol yang ada di atas itu real forum group atau bisa di titik 3 seperti ini. Ya, nanti di sini ada grup. Nah, aku di sini ikut grupnya itu sampai 372 grup. Ini dari berbagai macam kota ya. Aku mau pilih terlebih dahulu Jombang berpromosi seperti ini. Nah, kalau udah kayak gitu, nanti ada keterangan apa yang Anda jual. Nah, itu diklik kayak gini. Nah, biasanya teman-teman dalam satu kali uploadan itu cuman bisa muat 10 foto. Jadi biasanya udah aku folderin di foto terlebih dahulu. Nah, tadi aku kasih judul promo lebaran, biasanya kayak gitu. Nah, ini memudahkan supaya aku bisa langsung masuk ke foto, jadi nggak usah milah-milah gitu teman-teman. Nah, ini banyak banget fotonya, udah aku folderin sendiri-sendiri. Nah, aku udah kasih folder promo lebaran kayak gini. Nah, tinggal aku klik-klik aja. Biasanya satu foto gitu bisa memuat hanya 10 foto aja. Ini aku klik. Nah, udah 10 foto, kemudian klik selanjutnya kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kalian ketik judulnya. Karena ini aku promonya promo lebaran, jadi aku kasih judul bisnis berkah Ramadan kayak gitu ya. Kemudian aku kasih harganya 1, lokasinya otomatis di Jombang. Kemudian kategorinya kalian pilih. Karena aku ini biasanya berhubungan dengan terserah, misalkan kalian berhubungan dengan apapun itu sesuai dengan kategori. Aku biasanya seni dan kerajinan. Nah, ini udah. Kemudian aku copy paste copyright yang udah tadi aku copy di sini. Nah, kalau udah kayak gini, kemudian klik selanjutnya. Nah, ini teman-teman, jadi
Di sini itu teman-teman kita bisa menawarkan, Anda bisa menawarkan hingga ke 20 grup. Jadi ini biasanya di atas ini ada tulisan marketplace, di bawahnya Jombang Berpromosi. Nah, kebiasaannya si Facebook ini kadang dia muncul, kadang dia enggak. Dia langsung aku rekomendasiin cari belah grup yang anggotanya itu banyak. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih teman-teman, dalam satu grup itu bisa terdiri dari 150.000 anggota. Nah, dalam satu kali klik kita bisa klik sampai 21 grup. Nah, itu tandanya berarti dalam satu kali posting kita bisa menjangkau ke, misalkan kita bikin 150.000 orang dikali 21 grup. Nah, berapa juta orang yang udah kita jangkau dalam satu hari. Nah, itu cara aku selama 7 tahun ini untuk promosi di marketplace. Jadi kayak gitu. Kalian boleh bebas pilih. Saranku pilih yang anggotanya terdiri dari banyak anggota, kayak gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini baru 14, kalian boleh pilih di mana aja, grup apa aja yang sekiranya itu anggotanya banyak. Nah, yuk. Nah, kalau udah kayak gini, terbitkan ya. Coba aku klik lagi, nggak bisa. Anda hanya bisa memilih hingga ke 20 tempat untuk menawarkan. Nah, biasanya teman-teman, ini ada fitur marketplace yang ada di bawah Jombang Berpromosi itu, tapi kali ini nggak ada. Nanti coba aku share lagi tutorial. Biasanya kalau kita update di marketplace itu, postingan kita nggak akan pernah hilang. Jadi dia akan selalu nge-up di grup itu. Semakin kita sering posting setiap hari, akan semakin besar kesempatan bahwa ketika orang searching, bakalan nama kita duluan yang bakalan muncul, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau udah terbitkan kayak gini, terbitkan, kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau udah udah deh. Ini dia tutorial gimana caranya promo di marketplace Facebook. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu optimasi, diusahakan 1 hari 1 kali supaya branding kita bisa dikenal banyak orang, dan ketika orang mencari di kolom pencarian, nama kita yang akan muncul untuk pertama kalinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, ada pertanyaan nih, Bu. Kalau makanan masuk kemana ya? Kalau makanan masuk kemana ya? Iya. Kalau Kan makanan itu, iya barang. Ada berapa tadi barang? Bisa masuk di barang langsung aja. Itu kan ada kayak sewa gitu kan, grup ya. Ada, sebentar, aku cari. Jadi usaha apapun itu bisa masuk, Mbak. Kalau di marketplace Facebook itu, nggak cuman jualan pakaian atau apapun, kita jualan apapun, usaha apapun itu bisa di branding di marketplace Facebook kayak gitu. Jadi kalau misalkan jualannya itu tentang makanan, berarti masuknya itu di barang. Karena kan di situ ada barang, ada kendaraan, terus ada sewa kayak gitu. Terus tadi untuk harga kenapa kok dihituin cuma 1 aja, Bu? Apakah itu karena kan ada iya, itu apa karena ini gini. contoh aja? Iya. Iya. Karena kan tujuan aku untuk di marketplace itu kan sebenarnya cuma branding tokonya aja. Kalau untuk item barangnya itu kan banyak banget yuk. Kita bisa sampai ribuan. Nah, kalau misalkan kita kasih harga di situ, kebanyakan orang itu terpaku sama harganya, padahal kan kita nggak berfokus sama harganya itu, tapi kita hanya ingin mengenal.
Itu belum selesai dah. Sebentar Bu, nggak Iya, kedengeran. saya Mbak Jerika, halo. Mbak Jerika, Mbaknya kurang nih gini. Jerika. Iku duduk kota jenenge pengemudi. Mbak Jerika Iya. minta tolong di mute ya. Baik, terima kasih. Mau nggak dilanjutkan, Bu? Iya, kenapa kok harganya itu dikasih 1? Karena kan poinnya di sini kan sebenarnya aku cuman untuk branding tokonya aja. Kenapa saya maunya itu branding toko? Karena di tokoku itu kan item barangnya itu banyak banget yuk, kayak ribuan gitu kan. Undangan sendiri, souvenir, mahar, hantaran. Nah, untuk mempermudah aku biar orang tuh nggak tanya di Messenger, maka dari itu aku biasanya tuh kasih harganya itu cuma 1 aja. Beda kalau teman-teman yang usahanya cuma 1. Misalkan dia usahanya itu gamis gitu ya. Nah, gamisnya itu yang diposting cuma 1 nih. Nah, itu nggak apa-apa dikasih harga, misalkan harga gamisnya itu 150.000. Nah, nanti teman-teman yang tanya itu biasanya itu ada kayak ada feedbacknya ya, kalau kita habis promo itu biasanya barangnya masih ready nggak, harganya berapa, kayak gitu-gitu. Nah, kalau aku biasanya untuk giring teman-teman yang dari Facebook ke WA, itu aku pakai cara itu tadi, harganya tak kasih angka 1. Jadi biar mereka tuh kepo. Nah, kalau dia udah kepo, dia kan akan WA nih. Dia akan WA, dia akan nge-save kontak kita. Kalau dia udah nge-save kontak kita, aku cara kerjanya itu pakai yang aku share barusan tadi. Karena item barangku itu ribuan dan banyak banget dan aku nggak bisa nggak mungkin ketika orang tanya, Mbak, aku minta katalog dong, undangan yang harga 1.000-an. Sedangkan undangan harga 1.000 itu ada 1.000 foto misalkan. Kan akan menguras banyak tenaga dan juga energi kita eh, untuk untuk menjelaskan ke customer. Sedangkan kan setiap harinya itu nggak cuma 1 customer aja yang kita handle. Maka dari itu aku pakai cara ngeling katalog tadi yang udah aku share di CEO. Ini khusus buat teman-teman yang usahanya itu itemnya banyak. Misalkan kayak jual perabotan Rumah tangga. impor, rumah tangga, terus baju gamis yang setiap hari itu pasti akan ada update stok Model-model dan baru. lain-lain. Nah, itu trik jualan yang pakai link katalog itu sangat membantu kita untuk menghadapi customer yang pertanyaannya tuh banyak banget gitu, yang kadang bikin kita kayak pusing gitu kan. Kayak gitu. Benar-benar. Oh, berarti harga 1 itu untuk pacuan aja, biar orang itu larinya ke WhatsApp, biar orang itu kepo. Dan Ya, dari keponya benar. orang-orang itu terjadilah database baru. Ya, itu salah satunya juga. Karena yang aku branding itu tadi tokonya. Itemnya kan banyak banget nih yuk. Nggak mungkin kan kalau kita misalkan harganya juga variatif banget. Mulai dari 2.000 sampai up lah istilahnya. Nggak mungkin kita di situ majang satu nominal yang bakalan rancu nanti orang lihatnya kayak gitu. Iya, bener sih. Kayak misalkan kita kalau misalkan emang buat harganya, terus habis itu kita postingnya banyak barang, pasti orang itu ngiranya loh, tadi kan di marketplace harganya 2.000. Kenapa di WhatsApp Iya jadinya benar, 150.000 Iya kayak gitu benar, kan? itu juga. Iya benar banget. Itu nggak sekali 2 kali waktu misalkan aku upload hampers lebaran nih ya. Nah, hampers lebaran itu kan aku tulis di situ kan mulai 30.000, padahal harganya tuh 150.000 gitu kan. Nah, itu bikin kita kayak jelasin lagi gitu sama orang-orang. Tapi kalau uh, kita misalkan udah kasih harga yang ya udah misalkan dikasih harga ya dikasih harga, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Jadi nanti bisa langsung jadi database baru buat kita gitu. Kayak customer baru lah istilahnya. Iya. Itu ada pertanyaan, Mbak, marketplace Facebook ini tidak berbayar ya, Bu? Atau memang ada yang berbayar, Bu? Kalau untuk marketplace Facebook itu gratis. Tapi kalau untuk yang Facebook bersponsor itu memang ada yang berbayar.
Tapi kalau untuk yang tak saranin, kalau misalkan kita mau branding, tak saranin pakai yang cara manual aja. Kalau misalkan ada spare dana buat iklan ya nggak apa-apa. Cuman kalau biasanya kan kalau untuk newbie, teman-teman yang baru mulai merintis usaha, terus usahanya yang baru di online kan, itu aku saranin untuk pakai Facebook Marketplace aja, nggak usah yang bersponsor kayak gitu. Meminimalisir biaya, meminimalisir budget juga. Jadi lebih baik yang kita coba yang mudah dulu, yang gratis dulu. Iya, itu nggak Nah, kalah. Jadi gini mindsetnya teman-teman ya. Usaha itu nggak bisa. Misalkan kita langsung minta, kita baru promo 1 bulan nih, 1 bulan continue gitu. Kita langsung minta orderan banyak, itu nggak bisa seperti itu. Jadi kalau kita misalkan sama halnya kita itu buka toko baru gitu kan. Kalau kita buka toko baru, cara kita ngelihat gimana sih toko kita itu bisa berinteraksi dengan dunia luar kayak gitu. Itu baru bisa kita lihat di bulan bulan ketiga. Kalau kemarin aku buka cabang itu ya, itu aku brandingnya itu baru baru pecah telur untuk orderan itu di bulan ketiga. Jadi kalau misalkan teman-teman di bulan pertama udah nggak sabar, terus habis itu, aduh kok aku wes posting yo, kok aku nggak laris yo, kok aku belum dapat orderan ya, itu jangan berkecil hati dulu gitu. Jadi nggak ada yang instan. Uang mie rebus aja kan kita rebus dulu ya, sama halnya dengan kayak kita nge-branding toko kita itu nggak ada yang 1 bulan langsung langsung kita dapat orderan yang signifikan, itu nggak bisa seperti itu. Jadi antara usaha sama keinginan tuh harus kayak diimbangin gitu loh, yuk kayak gitu. mie rebus aja meskipun mie instan itu harus Ya, direbus dulu. ya Apalagi benar. kita yang Iya bayarnya benar. mahal, iklan, tiba-tiba langsung Benar. banjir order. Nah, Iya. Nanti mungkin kalau udah banjir menurutnya order, Bu Elo itu, iya, nanti kalau udah banjir order kayak gini udah kewalahan. Udah kewalahan. sampai angkat tangan. Iya, sampai angkat Mau mulai tangan. yang mana dulu. Benar. Makanya kan hari ini pematerinya emang luar biasa banget sih Mas Bu Ella. Terima kasih banyak udah berbagi ilmunya. Nah, mungkin dari Facebook itu menurutnya Bu Ella itu buat brandingan tokonya atau branding usahanya. Berarti kan sekedar mengenal. Jadi kayak orang-orang itu, oh ini Facebook ini platformku buat orang-orang itu biar tahu kalau misalkan aku itu Benar. ada. Benar. Nah, Ya kayak kita terus nge-branding. ya, Benar. Jadi gini, eh, kalau kita di Facebook itu kita pacuannya itu di Messenger kan biasanya tuh kalau kita habis posting nih Mbak, kalau pasti nanti banyak banget kayak kayak chat-chat yang berudul gitu kan, kayak misalkan Mbak ini harganya berapa, Mbak ini ready nggak, ini ada warna apa, itu sebisa mungkin kita jangan ngurusin itu di Facebooknya karena akan banyak apa ya, menguras tenaga gitu. Jadi dialihkan aja langsung ke WA-nya. Kalau misalkan kita punya admin, ya admin itu yang akan menghandle. Sama halnya seperti Nuruto. Kenapa kenapa kok kita mainnya di Facebook Marketplace? Ya itu buat brandingnya Nurutonya. Jadi biar orang-orang di sekitaran Sidoarjo, Surabaya, terus kayak Krian dan lain sebagainya yang bisa dijangkau dengan mobilitas kirim-kirim kuenya itu bisa bisa apa ya? Oh, ini loh ternyata ada loh kue gift. Makanya kan aku itu yuk seneng loh sebenarnya packagingmu yang yang oleh-oleh gift itu yang box. harga 30.000 itu, ya kan? Itu kan sebenarnya tuh masuk kan. Jadi orang itu kayak gimana ya? Oh ini loh roti Naruto itu Itu buat spesialis. buah tangan. Nah bener kayak gitu. Tenang Itu Bu, masukan tadi tetap ditampung. Nah di sini juga ada Mbak Dea, tim produksinya Nuruto. Jadi mungkin dengar-dengar, oh ya oke harus dilanjutkan ini gitu. ya Baik, mungkin bagus itu akan bagus. ditampung.
Iya, soalnya kan Siap. juga buat hampers itu kan juga cocok tuh, Bu. Iya, Gitu. Jadi mungkin akan Cocok. dipertimbangkan kembali. Apaan aku order dari bulan kemarin nggak dikirim-kirim. Buat yang di Ini nih Juanda. yang bikin customer-nya nggak mau balik. Ya, Tapi jadi akhirnya kalau balik misalkan ya. iya, jadi kalau misalkan kamu brandingnya emang di gift buat oleh-oleh kan kalau satu tenteng gitu 30.000 kan nggak terlalu mahal itu kan isinya banyak juga ya kan. Terus packagingnya menarik. Nah, misalkan itu dihajar terus di marketplace ya kamu bikin brand itu aja loh udah masuk itu yuk. Nah, ini Udah ada tugas baru nih. Kalau misalkan khususan buat Nuruto, buat Mbak Nima sama Mbak Frida. Ini masuk marketplace. Ini nanti mungkin jadi tugas-tugas baru dari ilmunya Bu Elok nih. Cocok banget buat Mbak Nimasnya. Yuk Mbak Nimas ya. Oke, siap. Iya, jadi gitu aja untuk hari ini itu kita belajar copyright dulu, terus habis itu belajar di marketplace Facebook. Jadi buat semuanya aja, buat teman-teman usahanya apapun itu kuliner, mau fashion, mau jual beli mobil kayak mau bengkel atau apapun itu kita bisa menggunakan platformnya dari Facebook Marketplace itu untuk membranding usaha kita. Yang penting itu branding usaha kita dulu aja. Kalau misalkan untuk yang lain-lainnya, misalkan orderan dan lain sebagainya itu mengikuti. Semakin kita istiqomah, semakin kita satu hari posting, semakin akan dikenal usaha kita. Udah itu pokoknya kuncinya cuma itu aja. Yang konsisten penting gitu yakin. ya. Konsisten ya sama ya yakin itu harus tuh. Posting Kayak terus gitu. tapi nggak yakin kalau Nggak usahanya usah. mau maju. Jadi iya, kayak gini loh Mbak, kayak misalkan kan kita mau ngechat pacar nih, kalau kita sehari nggak ngechat kan kayaknya ada yang kurang gitu kan ya. Sama kayak kita mau usaha gitu. Kalau kita belum posting kayak rasanya itu ada yang kurang gitu kan. Kayak apa ya, aku tadi belum ngapain ya, kayak gitu. Jadi Karena udah terbiasa ya Ibu ya. Jadi kalau ya sehari nggak bener, lakukan itu rasanya iya kurang Mbak. kayak gitu. Kayak misalkan belum posting gitu. Aku kalau nggak bisa pagi, itu aku di jam 9 siang. Kalau nggak bisa siang, aku biasanya tuh sore. Mentok-mentoknya kalau aku nggak bisa, aku di malam. Pokoknya aku satu hari tuh harus kayak Posting, menyapa, ya posting. kayak Hai. bener-bener. Berarti kadang itu juga mungkin dulu tuh tim Rotino juga fokus ke Facebook, Bu. Cuma kan dari tim promonya udah nggak ada. Jadi mungkin kita udah nggak Oh iya. fokus di situ, kayak gitu. Nah, ini bisa sih buat Mbak Dimas. Ya, Mbak Dimas, tolong di note. Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Mungkin ada jam-jam tertentu. Nah, kalau misalkan Bu Elo ini nggak mengharuskan, nggak harus jam jam orang-orang Ya, pulang kerja, nggak harus jam-jam orang berangkat kerja atau makan siang, gitu. Enggak. kalau di dunia posting kan emang ada jam-jamnya. Tapi kalau aku kan, Iya. kalau bagiku kan satu hari udah posting ke berapa juta orang kayaknya udah cukup deh Mbak, nggak usah misalkan pagi, siang, malam. Aku dulu tuh gitu Mbak, waktu awal-awal merintis tuh aku tuh pagi, terus habis itu nanti jam 2, habis itu malam gitu kan. Terus lama-lama itu kan karena kita udah ke branding ya, usaha kita udah ke branding, terus usaha kita udah dikenal. Akhirnya aku cuma satu hari cuma satu kali aja. Itu pun yang ngerjain anak-anak, bukan bukan lagi aku sendiri gitu. Jadi udah ada tim satu hari kayak misalkan gini, cek logmu itu ya promo di Facebook itu tadi kayak gitu. Kalau aku sih gitu. Itu Nah, tapi memang selain jadi benar-benar kayak ini Mbak, akhirnya terus kayak limpungan sendiri gitu kalau udah banyak orderan gitu. Kayak pusing gitu. mau tak bantuin tak, Bu? Iya, anak 25 nggak ngatasin. Dulu emang timnya berapa, Bu? Dari berapa ke berapa? Atau masih tetap dari 25 ke 25? Kalau dulu tuh dikit sih Mbak, kalau dulu itu cuman berapa ya? Dulu itu cuman 10 orang. Kalau sekarang itu ada anak PKL juga, jadi dibantu anak PKL gitu.
PKL. Oh, anak PKL-nya tuh berarti Bu Eloknya emang kejuruan apa Bu kalau misalkan mau ambil anak PKL-nya? Kalau anak PKL itu karena kemarin aku kan habis coaching sama Coach Ridwan, karena juga sekarang masih pandemi juga, jadi aku tuh kayak pikir gitu ya, gimana ya caranya aku tuh timku bisa solid, tapi aku juga nggak terlalu banyak mengeluarkan apa nih, cost gitu Iya, kan iya. ya. Akhirnya tuh aku breakdown tuh yang dari Coach Ridwan. Jadi ada kayak divisi, kalau HRD sih aku sendiri. Terus untuk finansial itu aku ngambil dari anak keuangan, dari SMK 1. Itu ngambil dari anak keuangan. Terus untuk finansialnya, terus untuk anak produksinya itu ambil dari anak MM. Kebetulan kan aku kan dunia kayak desain gitu kan Mbak, desain terus gitu. Jadi aku ambil anak multimedia. Terus untuk apa namanya? Operasionalnya itu aku ada tim kurir sendiri sih, kayak partneran sama kurir gitu, kayak ngirim-ngirim kemana-mana kayak gitu. Tapi Itu. sejauh ini buat anak PKL-nya kan pasti kalau PKL kan 6 bulan gitu ya Bu ya, maksimal. Kalau Ya, nggak salah. 6 bulan terus habis itu dia kembali ke itunya terus habis itu ambil lagi gitu. Sejauh ini tidak ada masalah sama Bu Elok sama usahanya. enggak. Ya setelah aku ikut yang waktu di Malang itu kan, ketika aku awalnya kan usaha aku tuh nggak ada manajemen Mbak, jadi aku tuh cuma pinter jualan tapi nggak punya manajemen kayak gitu kan. Akhirnya terus ketika aku belajar dari Coach Ridwan itu, aku mulai aplikasikan ke usahaku, aku rombak semua total. Itu jadi sekarang itu ketika ada pergantian shift antara PKL yang pertama sama yang sekolah yang kedua itu nggak ada miskom, karena kan aku udah punya SOP-nya Mbak, udah punya disk job-nya. Jadi aku tinggal kayak bagi-bagi aja gitu, misalkan ini siapa ya yang desain, ini siapa ya yang handle keuangan, ini adminnya siapa ya, kayak gitu-gitu aja sih. Tapi untuk pegawaiku yang inti itu handle kayak yang bertanggung jawab untuk membawahi mereka. Jadi misalkan ada anak baru nih, nah itu yang jadi kepala produksinya tuh pegawaiku yang tetap, kayak gitu aja. Oh, Jadi gitu. sambil menyelam minum air lah. Karena anak PKL tuh juga Air ini. bagus banget. Iya benar. Ini efek dari anak PKL loh Mbak. Gara-gara apa namanya? Gara-gara postingan mereka tuh di Facebook tiap hari. Kenapa? Anak 20 itu. Ya terus kewalahan nerima orderan. Oh, berarti setiap anak PKL itu bukan salah satu ya yang post, tapi semua post. Iya, itu kan syarat wajibnya dia untuk ceklok. Syarat wajibnya dia untuk ceklok. Gitu. Iya. Bisa nih tipsnya. Jadi gini yuk. Jadi kan misalkan kamu kan di dunia kuliner misalkan, ambil anak kejuruan yang kuliner kayak gitu. Kuliner. Jadi Kayak untuk misalnya jurusannya tuh Kaboga gitu. menyesuaikan gitu ya. Ya kayak gitu aja. Dari Waduh, Mbak Zania juragan. tahu nih ya Mbak Ella, aku tak daftar magang di jenengan ya, aku mau juga ikut. Jangan, itu bos besar. Itu yang punya ayam geprek besar itu yuk. Nah, mau buka puasa nih. Ayam gepreknya Iya. bisa disajikan ya, Bu. Bisa nih nanti Ya, Zoom-nya habis dari Bu Elok ke Bu Zania, Kaunia. Keren nih kayaknya. betul harus itu. Nanti Harus bagi-bagi Harus tips ya, sharing. Bu. Ya Iya, sharing benar. ngabuburit Zoominar ceritanya. Oke, siap. Baik, tadi ini tadi yang dibagikan Bu Elok adalah tips dan triknya, gimana caranya, apa sih kunci rahasianya, gitu. Yang pertama adalah emang kita harus konsisten dalam posting. Bahkan Bu Ella aja postingnya suatu hari itu bangun tidur itu story WA 15 barang. Aku sendiri yang nyimpen kayaknya Bu Ella ini ada aja yang diposting sampai kayak nggak pernah lupa ya buat posting gitu.
Keren lah, Tapi keren. Jadi kayak, kalau iya, brandingnya udah kuat, itu semua laku loh yuk kalau brandingnya udah kuat. Bahkan iya tadi sih, soalnya kan aja aku tahu. iya. Jadi ceritanya tuh aku iseng-iseng kan jadi kan aku tuh kayak punya keinginan gitu kan. Waktu kemarin kita pertemuan di Solo itu kan eh, apa sih purpose of life-mu kayak gitu. Nah, aku tuh banyak banget ngelihat teman-teman UMKM itu dia tuh bisa gitu, dia tuh bisa bikin barang tapi dia nggak bisa promosi gitu kan. Akhirnya aku merasa kayak wah aku yang dikasih kelebihan buat promosi barangnya teman-teman, terus dikasih kemudahan. Akhirnya aku mencoba untuk setiap hari itu aku harus membantu produknya teman-teman untuk tampil di story aku kayak gitu. Nah, ternyata waktu kemarin itu aku dijapri nih sama temanku yang Sidoarjo itu kan, Mbak, nggak mainan ini loh, lampion itu loh. Lampion Iya, apa sih? iya, Kayak yang buat takbiran itu kan. iya, Terus aku iya. bilang, terus aku gini, aduh Bu, apalagi sih Ki aku gitu kan. Apa mana gitu. Iya, akhirnya kan dipikirnya kan Mbak Elo iki kok akeh banget yo yang dijual gitu kayak produknya tuh banyak banget gitu. Padahal itu produknya teman-teman UMKM aja. Nanti kalau misalkan laku gitu, ya nanti urusannya sama mereka nggak sama aku. Kayak kemarin aku jualin lemari gitu kan. Aku bantu posting lemari itu. Itu sampai tembus 300 lemari misalkan kayak gitu. Nah itu udah aku nggak mau ngurusin. Jadi kalau misalkan ada orderan ya udah aku lemparin aja ke temanku itu tadi yang itu sama kayak lampion ini. Awalnya iseng-iseng aja. Iya ya, lucu ya. Kayaknya nanti kalau misalkan takbiran rame nih kalau ada lampion-lampion kayak gitu kan. Nah ternyata yang main resellerku sendiri. Aku malah nggak nyangka Kayak gitu kan. kepikiran. Nggak kepikiran sama sekali. Dan ternyata ya Allah qadarullah 2 hari tembus 2000 lampion hari ini. Aku yang Keren, Masya bingung. Allah. Jadi aku yang bingung yuk. Kayak aduh gimana ini isok tagak yo nyiapno barang sakmene kayak banyaknya. Ya wes karek mata-matai aja para pengrajinnya itu. Ayo setor gitu. Karena sampai kepikiran, ini awalnya kepikiran, sebenarnya sih iseng kayak, ini mau buat apa, Aja. lampion, Iya. emang kayak gimana? Pada akhirnya 2000 bisnis jebol Ya, ya. ya benar. Nah, itu kekuatan branding sih kalau aku bilang Iya, jadi kan biar orang tahu dulu siapa gitu. kita, nanti apapun yang kita jual pasti orang itu jualan apa lagi sih Mbak ini, jualan apa lagi sih, Betul. kayak gitu. Nah, benar Selain benar benar benar. konsisten, coping Ya. bright, terus lalu join-join di grup Facebook sebanyak-banyaknya. Terus nanti apa Ya lagi? benar. Kayaknya ada materi yang Usahakan usahakan grupnya itu yang di sekitar wilayah kita tempat tinggal aja ya. Misalkan Nuruto kan ada di Surabaya. Jadi nanti Surabaya. Sidoarjo berpromosi, kayak Surabaya berpromosi, terus habis itu kayak Bener sih. tempat-tempat yang menjangkau dulu aja. Ya, Menyesuaikan gitu aja. area Iya. gitu ya Ibu ya. Ya benar, menyesuaikan area nanti lama-lama dia udah itu sendiri kok. Karena nanti kalau Saman udah tahu logaritmanya marketplace ya, Saman nggak handle sekitaran situ aja udah puyeng. Soalnya Kalau udah dilihat juga meskipun satu kota kan Ya. kadang ada yang desa-desa atau kecamatan itu padat penduduk ya Bu ya. Ya Jadi benar kan benar. kita tuh nggak bisa kayak halah orang kamu loh mek satu kota tok ininya fokusnya gimana mau banjir order padahal kan kita nggak tahu isi dari kota atau kampung atau kecamatannya itu berapa orang. Ya benar, makanya itu satu postingan itu bisa ke 21 grup kali 150.000 orang. Berapa yuk yang udah diinformasikan usaha kita? Udah meluber-luber tuh. 21 kali 150.000 orang, 3.150.000 orang yang lihat. Nah, itu satu hari. Itu satu hari aja. Kalau 30 hari dengan 20 PKL, nah Waduh,
banyak juga. Bahaya ya, Banyak jangan juga ya, Bu. bahaya. Bu. Tapi boleh loh itu buat buat teman-teman barangkali gimana sih caranya, oh ternyata kalau clock out itu nggak usah absen kan, kalau Nuruta kan absen, oh nggak usah absen, langsung aja clock out pakai marketplace Facebook gitu. Boleh nih tips and triknya. Makasih loh Bu Ella Ya, udah karena kan bersedia meluangkan siap-siap. waktunya untuk Siap, berbagi siap. ilmu. Nah, mungkin nanti akan diteruskan sama Mbak Nimas ya. Monggo Mbak Nimas. Baik, mungkin ada tips-tips lagi atau mungkin teman-teman yang lain mau ada yang ditanyain dari tim Nuruto sendiri nih yang lagi collab sama beliau, boleh minta tips juga nggak apa-apa buat kebaikan tokonya juga kan. Tadi katanya Mbak Ines mau tanya nih, Mbak Ines sama Mbak Rohma. Mau tips dan trik yang kayak gimana lagi nih? Baik, Mbak Ines mungkin mau tanya, silakan Mbak, nggak apa-apa. Ini kesempatan yang bagus banget nih, jarang-jarang kita nemuin narasumber yang keren kayak gini gitu loh. Sama-sama belajar. Tapi benar-benar luar biasa Ibu ilmunya, dari tadi saya nyimak, keren banget. Mulai dari kayak setiap ambil peluang gitu, terus nggak nyoba buat nggak apa sih, takut buat Yang nyoba paling hal baru, itu luar biasa sih. oke. Kalau nggak ada yang tanya, kalau apa itu Bu Sekar aja. Kalau nggak ada yang tanya, aku kasih konklusi ya, apa maksudnya kesimpulan dari Zoom kali ini ya. Baik, silahkan Ibu. Ya, baik teman-teman semuanya, terima kasih yang udah berpartisipasi di Zoom kali ini. Kita di sini sama-sama saling belajar, saling support, karena kita semua di sini adalah saudara ya. Jadi apapun itu, mau nanti misalkan tanya-tanya tentang satu dan lain hal sebagainya, bisa japri atau bisa ditanyakan di lain kesempatan. Nah, jadi kesimpulan dari Zoom kali ini itu yang pertama itu adalah witing sukses jalanan soko kulino. Jadi nggak ada sesuatu itu yang instan, nggak ada sesuatu itu yang kita maunya tuh ujuk-ujuk ada, ujuk-ujuk terus aku maunya tuh rame, sukses tuh nggak ada. Jadi witing sukses jalanan soko kulino. Apa yang kita istiqomahkan, apa yang kita kerjakan setiap hari itu yang akan membawa dampak baik buat kehidupan kita yang akan datang. Jadi kalau kita misalkan ingin 1 tahun ke depan kehidupan kita lebih baik lagi, maka dimulai dari sekarang. Nggak ada kata tapi lagi, tapi harus diimbangi dengan action. Karena kan kalau kita bilang dunia online itu kan nggak susah ya Mbak ya, nggak kayak dulu kita kowar-kowar sama orang, memperkenalkan produk kita lewat brosur. Kita cuma hanya pegang HP aja, nggak ada 5 menit kita promosin usaha kita, dan itu akan berimbas di kehidupan kita yang akan datang, seperti itu. Terus yang kedua yaitu istiqomah dan juga konsistensi, itu penting banget. Kalau kita mau orderan yang gede, orderan yang luar biasa, maka kunci satu-satunya yaitu adalah istiqomah dan juga konsistensi dalam hal posting. Jadi kayak kita mengedukasi teman-teman kita, relasi kita, teman dan juga orang lain, bahwasanya oh ini loh usaha kita, oh aku itu jualannya ini, bla 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 dan sebagainya. Terus yang ketiga, jago aja dulu di satu marketplace. Misalkan kita udah cocok di Shopee nih. Untuk yang orang awal-awal, kita fokus dulu di satu marketplace. Kita nggak usah muluk-muluk dulu deh. Kita nggak usah muluk-muluk di Shopee atau di Lazada dan lain sebagainya. Kita ambil satu marketplace yang benar-benar
bisa membranding toko kita, yang bisa memperkenalkan toko kita, yaitu yang salah satunya yang udah aku share tadi bisa di Facebook Marketplace tadi. Terus yang keempat yaitu yakin. Jadi kalau kita mau sesuatu hal itu mindset kita itu harus dibuka lebar-lebar dulu. Jangan sampai ada kata-kata aku nggak bisa nih, waduh aku gak iso dodolan, aku lo wes posting akeh, aku lo tetap gak payu. Itu salah besar. Jadi yang ya. Jadi mindset itu penting banget karena mindset itu yang akan menentukan kita ke depannya juga. Kalau kita udah mental block dulu, kita udah bilang, yo ancene mbak iku pinter dodolan, aku gak iso dodolan, dan lain sebagainya, itu nggak ada kata seperti itu. Jadi nggak ada orang yang nggak bisa jualan, nggak ada orang yang nggak bisa menghasilkan uang dari online, semuanya bisa, semuanya berpeluang, semuanya berpotensi, tinggal kemauan kita mau sukses apa atau tidak. Itu aja dari saya. Apabila ada kekurangan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini cuma sekedar sharing aja ya, istilahnya sharing antar kita sesama teman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, Mbak Nimas ya. Udah 2 jam ya Mbak ya? Udah 2 jam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita akhiri, boleh minta foto barengnya, Ibu? Foto Oh dulu iya, kita. Mbak. Ya. Untuk Mbak-mbak semua, on cam ya, Ibu Bapak yang hadir di sini, on cam kita foto bersama buat dokumentasi. Oke, siap. Mas Dimas on cam dong, Mas Dimas. Boleh dipimpin? Siapa itu Ambil Mas Dina? on cam, Mas. Mas Dari Dina. tim Banyuwangi, Bu. Oh gitu. Sudah? Ayo Mbak, 1, 2, 3 Mbak. Ya, nanti dihitung sama Mas Dimas. Hai. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu Elo. Terima kasih, Ya, teman-teman. Mbak. Oke, sama-sama. Udah berbagi ilmu. Terima kasih ya, Mas Dimas. Aku izin live ya, Mbak Ayu. Ya, monggo. Terima kasih banyak, Bu Elo. Jangan lupa nanti di-share tutorialnya. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, Mbak Dimas? Baik, saya tutup ya teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke acara belajar mengajar hari ini. Saya selaku moderator izin undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.